Oh, hama berarti ya? Bisa disebut begitu, walaupun bentuk hamanya lah hama kepala hitam. Berarti bisa disemprot sama pestisida lah gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Forum Intelektual Muda. Alhamdulillah pada hari ini telah datang para dua pembicara, yakni ada Bang Jaki, kemudian ada Bang Ucok. Mengenai latar belakang atau background nanti akan disebutkan oleh orangnya langsung, pembicara langsung. Oke. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi seperti biasa mengenai program-program diskusi yang sudah direncanakan awal mula begitu. Karena memang hari ini kita akan berdiskusi dengan tema kebijakan kebijakan pertanian dalam lingkaran hutan. Nah, oleh sebab itu saya akan langsung serahkan kepada Bang Jaki bagaimana komentar, kemudian penjelasan serta maksud dan hingga hari ini upayanya seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan kepada Bang Jaki, silakan. Terima kasih Bung Aljengan. Pada hari ini kita membahas kebijakan pertanian lingkaran hutan. Karena kenapa? Ini adalah salah satu program Presiden, program nasional. Konteks korelasinya nanti kepada reforma agraria yang dicanangkan untuk lahan kepada masyarakat. Itu yang namun upayanya sampai saat ini masih kurang maksimal. Ini yang menjadi sebuah kegundahan, karena banyak saat ini pencaplokan lahan, khususnya yang mencaplok adalah para perusahaan besar untuk menambah lahan mereka yang dianggap kata mereka ini adalah hak mereka dengan sertifikat yang sudah didapatkan, walaupun itu benar atau tidaknya kita tidak tahu karena mereka cuma sepihak. Nah, ini yang menjadi sebuah kendala yang masih kita gali terus pada pemerintah, karena program nasional Jokowi ini untuk reforma agraria, untuk kebijakan pertanian khususnya untuk petani sendiri ini utamanya seharusnya tujuan utama, tetapi hasilnya sampai saat ini masih kurang. Itu yang menurut saya perlu digarisbawahi. Oke. Langsung akan ditanggapi dan dikomentar serta dijelaskan oleh Bang Ucok secara langsung. Sebelum membahas ke inti, alangkah baiknya backgroundnya bisa dijelaskan gitu. Oke. Terima kasih Bung Ajengan, terima kasih kepada Bung Jaki serta kawan-kawan tim yang berada di balik kamera. Sebagai perkenalan sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rojani, tapi biasa dipanggil dengan Ucok. Kalau ditanya sejarahnya kenapa dipanggil Ucok, akan panjang lebar ya. Tapi itu pada intinya berawal panggilan itu hadir ketika masih bersekolah di Sekolah Pertanian Menengah Atas di Kota Banjarbaru. Nah, pada hari-hari ini aktivitas ada di dua tempat. Pertama di Walhi Eksekutif Nasional, tetapi sejak awal tahun lebih banyak mengurusi sebagai sekjen di Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia, yang dimana itu tentu secara objek berbicara
banyak konteks isu hutan, kemudian secara subjek adalah suka tidak suka adalah petani. Nah, dalam konteks seperti yang disampaikan oleh Bung Ajengan tadi, bagaimana melihat kebijakan hari ini terkait terutama di sektor pertanian, khususnya petani, maka seperti yang kita rasakan misalkan masih belum seperti harapan si petani itu sendiri. Nah, tapi ada yang menarik di tengah situasi hari ini, sebetulnya di tengah banyaknya persoalan itu seperti apa sebetulnya rupa ruang pertanian atau khususnya di konteks yang berada di wilayah hutan. Dalam arti biasa kita dengar misal secara teknis usahanya disebut dengan agroforestry gitu-gitulah. Tapi yang menjadi concern kami dalam melihat posisi petani hutan adalah bagaimana sebetulnya ruang kepastian atas tenurnya atau hak-hak atas tanah mereka di luar soal dampak-dampak lanjutan. Nah, kalau kita melihat sebetulnya sepintas secara secara umum kita lihat sebetulnya model pembangunan seperti apa sebetulnya di hari ini yang diwujudkan. Nah, kalau kita bicara soal pertanian misalkan baik di konteksnya berada di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan, maka dari banyaknya model pertanian yang ada hari ini, sayangnya di konteks ruang Indonesia model pembangunannya baik secara umum maupun khususnya pertanian itu masih sebetulnya pendekatannya model konservatif. Konservatif kita maksud itu lebih cenderung ke sektor ekstraktif. Apa ukuran melihatnya? Indikatornya misalkan bagaimana basis luasan lahan masih menjadi tumpuan. Kemudian basis luasan lahan kemudian dipegang oleh aktor kita sebut non-state, bahkan state pun ada. Apa yang disebut dengan state? Misalkan kalau kita turunkan dia dalam ruang non-state itu aktor korporasi atau perusahaan yang dominannya semangatnya adalah memperluas lahan tapi sebetulnya tidak begitu serius mengurus lahan untuk menaikkan produksi. Kemudian dalam ruang perluasan itu terkadang menggusur atau menghilangkan hak-hak petani yang sudah ada atau duluan di wilayah itu mengelola lahan baik dalam skema memanfaatkan ataupun memiliki. Itu satu, sehingga dampaknya yang muncul hari ini yang kita pahami kalau menggunakan perkataan umum orang biasanya dikenallah bagaimana pembangunan yang sangat ekstraktif ini walaupun banyak modelnya mas pembangunan yang lain, misalnya ada pembangunan yang berbasis konservasi dan sebagainya begitu yang hari ini diumumkan orang dengan model yang ramah alam dan sebagainya, tapi Indonesia secara pembangunan lebih banyak ke ruang pembangunan yang bersifat ekstraktif dengan skema perluas lahan dan sebagainya tadi. Nah, itu satu. Yang kedua, apa dampaknya? Dampak dari proses model pembangunan seperti ini menyebabkan secara umum dikenal orang dengan 3 model persoalan di konteks agrarianya. Pertama ada proses deruralisasi, bagaimana orang terpaksa terlempar dari desanya ke wilayah perkotaan. Padahal awalnya misalkan lahan di desa itu cukup bagus mereka garap, tapi karena ada proses pembangunan infrastruktur yang tidak mereka ketahui dan sebagainya, mereka terlempar menuju kota. Ketika sampai kota pun ternyata tidak bekerja seperti yang mereka bayangkan. Urban gitu ya. Nah, itu salah satu misalnya disebut dengan urbanisasi. Tapi kalau di konteks desa disebut dengan deruralisasi, hilangnya deruralisasi. Kemudian dampak yang kedua ada istilah depesanisasi atau hilangnya petani itu sendiri. Hari ini misalnya kecemasan orang kok petani-petani kok cenderung berumur sudah tua, yang muda-mudanya pada kemana? Ya bahkan peralihannya banyak ke sektor jasa. Jasa seperti apa bisa kita cek. Jasa yang kita maksudkan, andaikan jasa yang kita bayangkan dia membangun program, kemudian IT misalkan ya, jasa sektor IT, kemudian program bisa disebar luas ke internasional menjadi income negara, enggak juga. Kebanyakan menjadi pemburu rente atau maklar sektor jasanya. Calo Bahasa kampung misalnya calo. Itu bagaimana konteks depesanisasi itu berdampak lanjutan.
Kemudian yang agak mengerikan adalah bagaimana proses deagranisasi, deagraniasasi, penghilangan atas sumber-sumber kehidupan mereka. Bukan kehidupan ya, tapi sumber-sumber kehidupan, bukan hidup. Sumber kehidupan itu misalnya airnya hilang, kemudian udara di desa menjadi tidak bagus, kemudian apalagi industri bertumbuh dengan menyebabkan residu lingkungan yang berat dan sebagainya. Ditambah persoalan yang dari semua proses yang tadi, sektor lain pun di sektor sosial ada proses ketimpangan. Kita merasa bagaimana konteks ketimpangan yang muncul baik berbasis wilayah maupun berbasis non kewilayahan. Misalkan kewilayahan, bagaimana timpangnya pertumbuhan kota dan desa. Padahal kita sadar desa dalam bacaan persoalan harus dipertahankan, harus bisa mandiri dan sebagainya. Tetapi ternyata faktanya desa tidak seperti yang ada dibayangkan orang desa itu sendiri. Terlepasnya ada undang desa, bahkan undang desa sendiri terkadang dipredeli secara umum. Padahal desa identik dengan petani, identiknya ya. Kemudian kalau bicara lagi soal konteks ketimpangan tadi, belum lagi ketimpangan dari penguasaan lahan di darat Indonesia saja misalkan. Apa aku sebutkan? Misalkan umum kita temui di bacaan koran, misal ada satu grup besar perusahaan itu menguasai sampai 5 juta hektar. Grup ya, bukan sub anak usaha. Jadi misalnya kayak Jaki, pemilik satu usaha, misalnya sebut grup S. Grup S-nya akan bangun anak usaha. Nah, tetapi kita melihatnya, oh ini kan usaha ini, tapi kepemilikannya sebetulnya si Jaki. Nah, Jaki itu bisa menguasai sampai 5 juta hektar. Karena kalau bicara ketimpangan penguasaan melalui skema izin saja, itu hampir dari sektor migas, kebun, sektor tambang, sektor Indonesia ini tidak kurang dalam catatan kami hampir 100 juta hektar sudah terkapling oleh perizinan. Sektor migas maupun di onshore maupun offshore. Konstruksi izin adalah hari ini adalah yang paling mekanisme atau alat merampas lahan tanpa terhadap sektor pertanian itu yang menjadi sangat besar. Di luar soal sektor infrastruktur, konteks alih fungsi komoditi dan sebagainya, sehingga itu menyebabkan perubahan terhadap landscape pengolahan lahan oleh petani itu sendiri. Nah, itu satu model bagaimana banyaknya bacaan permasalahan di ruang pertanian. Karena di tengah situasi yang ada, belum lagi kita bicara misalkan bagaimana nasib petani di lingkar hutan. Nah, dalam konteks kita perbincangan tadi, misalkan berbicara tentang hutan, kita harus membedakan dulu kawasan hutan dan hutan. Bisa jadi ada hutan tapi tidak di kawasan hutan, tapi ada kawasan hutan yang tidak berhutan atau gundul. Nah, faktanya dalam kawasan hutan saja data BPS misalkan yang rilis 2019 lalu itu dari 85.000 desa ya, mungkin aku salah, tapi hampir 6.000 dan 3.000 atau 9.000-an begitu kalau tidak salah, sampai 10-20%-nya begitu ada di dalam kawasan hutan, di lingkar hutan, di tepian hutan lah. Sehingga itu dampaknya apa? Dalam konteks kawasan hutan yang ada, petani menjadi terbatas untuk bisa mengelola lahannya. Nah, dari macam ragam persoalan isu strategis yang muncul, baik dari hasil kritik dari kawan-kawan aktivis, dari kalangan rakyat petani sendiri, kawan-kawan buruh kota, misalkan mahasiswa, bahkan akademisi, maka muncullah salah satu platform solusinya adalah reforma agraria. Di era Jokowi kita akui reforma agraria itu termaktub dalam RPJMN-nya yang 2015 sampai dengan RPJMN dia di periode fase kedua. Tetapi apa sebetulnya konteks reforma agraria yang kita bayangkan? Dalam konteks reforma agraria itu kan yang kita bayangkan, yang kita tawarkan, dia bagaimana melakukan corrective action atau menjadi aksi koreksi terhadap tadi ketimpangan secara penguasaan sumber daya alam. Dengan skema misalkan melalui jalur perizinan. Nah, dalam reforma agraria yang dicanangkan Jokowi, dia memiliki target itu 9 juta melalui skema tanah objek reforma agraria, 12,7 juta menggunakan skema perhutanan sosial. Nah,
Tetapi kita sadar dalam lapangan persoalan konflik agraria dalam konteks kawasan hutan, model-model yang ditawarkan Jokowi hari ini secara konseptual saja, secara reforma agraria atau Stora itu cuma menggunakan dua skema redistribusi dan skema legalisasi. Makanya disebut dengan Jaki tadi, misalkan ada program PTSL misalkan, itu adalah skema legalisasi dari misalkan si Jaki tidak memiliki lahan yang berkepastian hukum dalam konteks hukum positivistik negara hari ini ya, itu memiliki kepastian hukum dengan SHM, sertifikat hak milik. Sebetulnya misal petani di desa mau kami punya SHM yang di luar kawasan hutan ya, dia mau ada SHM tapi mengurus SHM misalnya dalam 1 hektar sampai 15 juta, ya mending uangnya kuputar untuk biaya produksi pertanian itu. Sehingga keluarlah program PTSL itu untuk memberikan akses legalisasi. Tetapi ada juga dari skema redistribusi itu dari konteks perkebunan yang sudah tidak aktif, misalkan HGU itu di sekitaran desa itu kemudian diambil negara kemudian dibagi lagi ke petaninya. Itu redistribusi prakteknya. Tetapi bagaimana nasibnya yang misalkan dia butuh rekognisi. Misalkan begini, sebelumnya lahan Jaki di area prioritisasi atau rejim-rejim negara sebelumnya itu dirampas sama negara. Kemudian aku pengen ngambil lagi karena waktu dirampas aku diancam, diteror dan sebagainya. Sehingga harusnya ada proses rekognisi dari negara. Atau wilayah hutan adat misalnya, atau wilayah adat yang dia secara pengaturan sesuai lah dengan peraturan yang dikasih negara secara rambu-rambu dan kita bisa buktikan, harusnya juga cepat direkognisi agar konflik itu bisa berkurang. Kemudian selain itu, bagaimana dengan skema restitusi? Harusnya ada juga dong dalam skema reforma agraria itu masukkan skema restitusi secara konseptual. Restitusi dalam arti tadi aku bilang salah satunya wilayah misalnya pertambangan, kemudian dia terjadi persoalan konflik, kriminalisasi, tapi sebetulnya secara kiri kanan di wilayah itu menyatakan itu memang tanah dia dari awal, digarap lebih dari 20 tahun. Tetapi ternyata dirampas atas nama perizinan karena dianggap tidak memiliki sertifikat hak milik. Karena kan alas negara ini yang diatur dalam undang-undang pertanahan atau misalkan lebih besar undang-undang pokok agraria, yang diakui kepemilikan itu hanya sertifikat hak milik, HGU, HGB gitu. Bagaimana dengan nasib misalnya di desa yang ada masih letter C atau girik dan sebagainya. Kemudian dirampas padahal secara sosial si ini milik si ini sudah bisa dideklarasi oleh yang berbatasan, tapi dirampas karena tidak memiliki surat misalkan. Nah, selambat laun dia ingin ambil lagi, harusnya negara melakukan restitusi atau pemulihan terhadap korban atas konfliknya. Nah, itu yang bagaimana persoalan tadi ruang ketimpangan itu banyak. Nah, belum dalam konteks reforma agraria tadilah hari ini kritik kita masih di ruang itu dalam konteks toranya. Dalam konteks perhutanan sosial di lapis 12,7 juta hektar itu hari ini fakta misalkan, jadi kalau perhutanan sosial itu adalah skema akses. Jadi ceritanya petani dikasih izin untuk menggarap kawasan hutan dengan tentu ada pengaturan skema teknisnya ya, tapi dikasihlah dia untuk mengakses hutan, jadi tidak harus ditangkap, tidak bisa ditangkap, dikriminalisasi dan sebagainya. Nah, dari proses itu petani menggarap lahan itu, kemudian nanti akan membayar ke pajak penghasilan itu akan di-store ke negara, pajak PBB dan pajak atas hasilnya. Dengan tentu ada presentasi teknis pembagian, itu bisa dibaca lah, ada aturan-aturannya. Tetapi dalam ruang perhutanan sosial hari ini banyak juga masih kritik dalam ruang-ruang yang hadir, misalkan bagaimana perhutanan sosial yang diajukan petani itu di areal kawasan hutan atau wilayah izin itu terkadang mengalahkan keinginan petani. Contoh misalkan tadi di wilayah perizinan anggap misalkan HTI kan kalau secara kawasan hutan dia akan berada secara fungsinya hutan produksi, tetapi
Padahal dari dulu itu wilayah kami garap, tapi ketika izin datang kami yang diusir. Nah, perhutanan sosial ingin mengambil ruang itu. Konflik ternyata masyarakatnya yang dikalahkan. Loh, ini sudah diizin. Padahal secara pemukiman duluan warga di sana dan menggarap, tapi lemahnya dia tidak memiliki surat atau basis legal lah yang diakui negara. Tetapi padahal kita sadar ada penguasa ruang pemerintahan yang paling kecil di tingkat desa misalkan, tapi terkadang itu enggak terlalu dilakukan, diindahkan dalam ruang-ruang pembuktian ini ya, masuk kalau melalui jalur persidangan. Habis itu di tengah kembali ke perhutanan sosial tadi, dalam ruang dari dicanangkan agak keras melalui skema Perpres, bahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah masuk dalam dalam pasal 2829 A atau B, aku lupa, coba cek aja, pokoknya di pasal 2829 lah kalau Anda salah ingat, dia masuk sebagai perhutanan sosial sebagai program strategis, termaktub dalam teks Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kalau kita cek pencapaiannya sampai dengan 2000 berapa ini? 2021. Februari 2021 kemarin dalam laporan tadi cuma kalau Anda salah ingat 4,7 juta hektar yang terrealisasi. Itu pun dari 4,7 itu adalah pencampuran dari perhutanan sosial di eranya zaman SBY. Yang jumlah sekian itu. Kemudian dalam 4,7 itu pun itu masih tercampur dengan klaim atas wilayah adat. Jadi indikasi wilayah adat. Jadi sebetulnya bersih-bersihnya itu cuma sekitar ya mungkin 3,7-an lah yang berakses. Walaupun kita harus cek lagi dalam konteks berakses nih berapa yang sudah terdampingi secara baik, terkelola, yang sudah mendapat SK-SK ini. Itu konstruksi semua petani. Dari mulai petani berbasis kayuan, perpaduan kayuan dan pangan, perpaduan antara kayu dan perikanan, perpaduan antara kayuan dan peternakan. Nah, misalkan Bung Ajengan dari Garut misalkan, pasti merasa kan bagaimana konstruksi hutan jadi pinus semua. Karena areal di tanah Jawa dikuasai oleh perhutani. Padahal itu BUMN. Tetapi faktanya tidak mengasihi manfaat. Dan jangan lupa kalau kita boleh mengkritik misalkan perhutani, secara mandat mereka itu perum, bukan PT. Oh gitu. Iya, perusahaan umum BUMN, artinya harus mendulukan benefit dibanding profit. Tapi faktanya kan terkadang ya kita bisa cek lah dari ujung barat sampai dengan ujung timur di luar Jogja ya. Jogja kan ada perhutani karena semua sultan ground. Tapi kita bisa cek tuh, atau Jakarta tidak punya kawasan hutan. Jadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur bisa cek dah. Contoh di Garut aja, cek aja bagaimana beratnya petani di sekitar lingkar hutan, di tepi hutan saja atau di dalam areal perhutani itu berat sekali untuk bisa mengakses seperti atau mengolah lahan seperti ide mereka inginkan. Itu tantangan-tantangan. Nah, konteks program Reforma Agraria menjadi hari ini harusnya bisa lebih ditingkatkan dalam ruang keseriusan untuk membangun capaian-capaian tersebut. Capaiannya tadi ialah mengurangi konflik, mengurangi ketimpangan dan sebagainya. Nah, konstruksi bicara di ruang pertanian, kita pun secara filosofis harus memahami pertanian itu bukan hanya sekedar gerakan ekonomi. Karena pemahaman kita kan bertani usaha ekonomi kan, usaha untuk meningkatkan keuangan. Harus dipahami juga petani itu juga harus pertanian dan petani itu dipahami sebagai gerakan sosial. Ketika orang memilih bertani, maka dia harus bisa menaikkan harkat martabatnya secara sosial, status hidupnya. Nah, perspektif kita pun kadang agak kacau kan. Habis itu petani pun juga harus didorong untuk memahami konstruksi lingkungan hidupnya. Makanya ini berkembang ada pertanian konservasi yang misal bentuknya ada pertanian organik, pertanian pertanian ramah lingkungan, pertanian terintegrasi dan sebagainya. Nah, tapi jangan sampai ya tadi memahami petani hanya dalam konteks dia sebagai objek usaha, tapi dia harus menjadi subjek sosial. Iya, jadi
ketika pelaku petani ini memang memahami petani ini dari sektor ekonomi, ketika gagal atau habis sama hama udah selesai, Ya. pindah ke sektor yang lain. Nah, Gitu. itu dia. Karena terkadang banyaklah konstruksi atau disebut bangunan ya melihat ruang tani, tapi dominan hari ini kritik kita kan tani itu bertani atau pertanian itu motifnya selalu didekatkan dengan usaha Ya. atau upaya untuk menaikkan kualitas ekonominya dalam asumsi kesejahteraan. Padahal kalau misalkan kita memaknai ulang soal welfare itu beda dengan indikator kemakmuran, prosperity misalnya. Tapi kita cuma mengenal kesejahteraan itu ya kalau orang berduit. Padahal bisa jadi melampaui itu. Nah makanya harus didekatkan juga kesejahteraan itu secara sosial dia layak dalam statusnya martabatnya Iya. hidup, secara lingkungan dia aman nyaman, kemudian secara ekonomi juga dia bisa memenuhi hak atau kebutuhan primernya, bukan keinginan ya, Ya. kebutuhan primernya, makan, pendidikan, kesehatan itu bisa dipenuhi dari aktivitas ekonominya. Oh, berarti ini yang jadi masalah di masyarakat ya. Salah satu di luar masalah teknis lah, masalah teknis. Apa namanya sebut orientasinya gitu. Iya, salah satu karena di luar hal teknis ya. Kalau teknis kan terkadang kita dikunci persoalan kelangkaan pupuk. Ya. Apalagi petani harusnya memiliki teknologi inovasi, teknologi tinggi, high tech seperti Jepang, Belanda. Karena aku pikir kayak di Belanda, kayak di Jepang dia clear secara orientasi baik di konstruksi negara meletakkan sebagai pendekatan strukturalnya ataupun di ruang sosial para petaninya. Orientasinya itu jelas. Terlepas misalkan Jepang dia menggunakan model pertanian berbasis inovasi teknologi. Ya. Indonesia dilihat juga rantai sosiologisnya kan. Petani Indonesia cenderung hari ini subsisten, bekerja bukan untuk memenuhi skala industri dominannya ya. Walaupun ada juga pertanian berbasis perkebunan yang memenuhi pasar industri. Tapi terkadang dia seperti buruh saja, tidak menaikkan harga martabatnya. Harusnya harga martabatnya kan aku tanam ini, aku memilih tanam misalnya komoditi cabai. Ketika tanam, aku panen, negara fasilitasi pasarnya. Cabai berarti palawija berarti ya. Salah satu. Iya. Konteks palawija itu kan cenderung kalau nutrisinya cenderung karbohidrat. Tapi bisa jadi dia jenis tanaman sayuran kah, buah-buahan kah, atau pangan hortikultura. Pangan hortikultura kan satu perpaduan aja terkadang. Nah itu bagaimana konteks persoalan kita pada ini begini. Melihat konstruksi kita harus bisa juga forum begini aku sangat senang ya, karena sebetulnya ada forum paradigmatik bagiku. Ya. Nah persoalan teknis pun tidak mungkin bisa dijawab dalam ruangan paradigmatik. Pada intinya jangan kecampur-campur. Kalau dia persoalan paradigmatik, kita jawab dalam persoalan paradigmatik. Perbaikan SDM dan sebagainya. Nah ruang-ruang forum forum intelektual muda ini bagiku bagian dari tadi menjawab atau membangun ide gagasan betul terkait kerangka paradigmatik yang hari ini ya kita terkadang tidak tuntas dengan paradigmatik ini, langsung masuk ke ruang teknis. Dan jarang memang selama ini anak muda yang berbicara soal pertanian ya. Tadi saya menarik ya mengulas cerita yang tadi sebelum rokok ya santai bahwa hutan itu ibarat piring. Ya. Kalau piringnya rusak, berarti gak makan. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan kembali. Iya. Nah, orang kan terkadang mengatakan di ruang lapak terdekatnya, misalkan menyalahkan petani sebagai objek. Petani misalkan harusnya petani sebagai subjek. Harusnya begini maksudku. Kita memahami pertanian dan ruang hidupnya tadi ya, livelihoodnya tadi, sumber-sumber kehidupan dan ruang hidupnya itu harus dipahami seperti sebuah seperti gelas yang berisi sumber makanan. Ya. Kalau dia petani atau rakyat lah pada umumnya, pasti akan sangat menjaga piring nasi tidak rusak. Ya. Maka hanya orang bodoh lah
anggap misal lahan itu atau hutan itu mereka rusak, padahal lahan dan hutan itu adalah ibaratnya adalah piring nasi atau alat untuk mereka makan. Nggak mungkin dong mereka pecah kan, pasti akan mereka jaga. Nah, kecenderungan yang akan merusak itu adalah pihak luar. Karena bagus, hama berarti ya? itu salah satu indikator, bisa disebut begitu, walaupun bentuk hamanya lah hama kepala hitam misalnya. Konteksnya. Ya. Iya betul. Berarti bisa disemprot sama pestisida lah gitu kan? Harusnya bisa. Diracun aja sekalian. Nah itu logik paling sederhananya begitu, memahami. Harus kita bisa yakin dengan aktor yang menggarap itu. Selama dia memang memiliki ruang petani. Walaupun perdebatannya hari ini kan petani tidak tutup dalam ruang petani, dan pertanian tidak bisa juga kita melihatnya dalam, aku pribadi ini umum, misalnya bisa baca di jurnal, dalam sektor dinamika kehidupan kita dilarang juga untuk melihat dengan 3 pendekatan. Tidak bisa melihat petani dengan hanya satu pendekatan atau monopes. Petani itu kan banyak wajah, ada petani gurem, ada petani penggarap, ada petani apalagi pemilik lahan 2 hektar, ada petani besar. Iya. Kalau aku malas lah menggunakan pendekatan misalnya koleta berjualisi begitu, enggak, tapi melihat ruang kepemilikan atau ruang jajah. Tapi yang katakan kita harus hati-hati juga melihat, tidak bisa melihat suatu hal dengan pendekatan monopes satu wajah. Kemudian yang kedua, jangan juga melihatnya dengan pertanian dengan pendekatan romantisme. Indonesia kan negara agraris, harusnya begini. Dunia berdinamika, makanya paradigmanya harus terus disadarkan. Nah, kesadaran itu tumbuh melalui mekanisme diskusi. Bahkan di tingkat kampung pun kita melakukan proses itu di konteks AP2SI, misalnya ada forum pertemuan kampung, diskusi, bagian dari upaya bagaimana paradigma itu bisa berkesesuaian dengan hal teknis. Kemudian apalagi aku lupa tadi satu yang terakhir, aku lupa satu lagi dari 3 persoalan. Biasanya jangan dilihat secara monofes, kemudian dilihat secara romantisme. Satu lagi aku jadi lupa, Dialektika. Bukan. Nantilah kita lanjut. Tapi aku itu aku. Biasanya ada 3 pendekatan untuk bukan dilarang, itu rambu-rambu lah. Ternyata tanpa sadar kita kan berromantisme dalam konteks bertani begini. Romantis itu penting, tapi jangan menyuruh kita hilang kesadaran. Iya. Kan kita harus sadar bertani itu. Ya. Sadarnya bukan kesadaran kalau ini sih, harapannya bisa kesadaran kesejatian dia ya. Ruang-ruang itu dia. Baik, diskusi pada malam hari ini cukup menarik. Memang berbicara sektor pertanian tidak butuh waktu yang sangat panjang begitu. Dan ini akan menjadi diskusi serial atau berkala. Baik, terima kasih Bang Ucok ya atas penjelasan yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi buat saya tentunya sebagai host, dan kemudian bisa memberikan pendidikan buat masyarakat yang ada di pelosok-pelosok begitu mengenai hal ini. Terima kasih. Saya dari host Forum Intelektual Muda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ngobrol dulu.